Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas 03 SAKP 009 ingin menjelaskan tentang flowchart pada siklus pengeluaran. Saya, Alidis Denistia Pribadi, sebagai perwakilan dari kelompok 4 ingin mengenalkan rekan-rekan saya, yaitu Brian Genisius Rolando dan Mareta Hendrayanti Florencia Indah Budiati. Pertama, saya ingin menjelaskan apa itu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dalam rangka pembelian dan pembayaran barang dan jasa kepada pemasok. Siklus pengeluaran melibatkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan pembelian bahan mentah, persediaan barang-barang dan jasa. Kegiatan ini termasuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan semua pengeluaran uang, menyiapkan order pembelian kiriman barang, dan mencatat persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Hendrayanti Florencia Indah Budiati dari kelas 03 SAKP 009 dengan NIM 20101112557. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari siklus pengeluaran. Tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya dalam pengadaan dan pemeliharaan barang dan jasa yang diperlukan bagi operasional perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi penjualan, yang kedua ada fungsi kredit, yang ketiga ada fungsi gudang, yang keempat ada fungsi pengiriman, yang kelima ada fungsi penagihan, dan yang terakhir ada fungsi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Genisius Rolando. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengeluaran kas. Supplier membuat faktur sebanyak 2 lembar. Pada faktur pertama diserahkan ke bagian pembayaran, sedangkan faktur kedua disimpan oleh supplier. Bagian pembayaran menerima faktur dari supplier. Bagian pembayaran membuat surat pengeluaran permintaan kas atau SPPK. Pada SPPK 1 dikirim ke manajer, sedangkan SPPK kedua disimpan oleh bagian pembayaran. Manajer menerima SPPK 1 dari bagian pembayaran dan manajer menyetujui SPPK tersebut. Dan setelah SPPK tersebut telah disetujui oleh manajer dan SPPK yang telah disetujui dikirim ke pemegang kas. Bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui oleh manajer dan membuat bukti kas keluar menjadi 3 lembar. Pada lembar pertama, beserta uang dikirim ke bagian pembayaran. Lembar kedua dikirim ke bagian akuntansi. Sedangkan lembar ketiga disimpan oleh bagian pemegang kas. Bagian pembayaran menerima BKK serta uang dari bagian pemegang kas. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran dan data pembayaran, dan pembayaran tersebut dikirim ke supplier. Supplier menerima data pembayaran dari bagian pembayaran, dan supplier membuat surat pelunasan pembayaran sebanyak 2 lembar. Lembar pertama dikirim ke bagian pembayaran, sedangkan lembar kedua disimpan. Bagian pembayaran menerima SPP dari supplier. Dan bagian pembayaran membuat laporan pembayaran sebanyak 2 lembar. Lembar pertama dikirim ke bagian akuntansi dan lembar kedua disimpan. Bagian akuntansi menerima BKK dari bagian pemegang kas dan laporan pembayaran dari bagian pembayaran. Selanjutnya, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas sebanyak 2 lembar. Lembar pertama dikirim ke manajer dan lembar kedua disimpan. Manajer menerima LPK dari bagian akuntansi. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.